Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada tanggal 1 Agustus saya mulai berkarya di paroki ini, dan proses pergantian kepengurusan Dewan Pastoral Paroki termasuk di dalamnya pengurus lingkungan sudah berjalan. Jadi kurang lebih hampir 6 bulan atau 6 bulan proses pergantian kepengurusan lingkungan itu dan juga kepengurusan Dewan Pastoral Paroki menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa dalam suatu lembaga, dalam suatu instansi. Ada suatu pergantian kepengurusan dan menjadi hal yang sangat-sangat biasa. Bahkan ini yang selalu diperjuangkan adalah bahwa terbentuknya kaderisasi dari setiap kepengurusan atau pelayan gereja. Dan di dalam gereja Katolik jelas bahwa kepemimpinan bersifat partisipatif, yang artinya bahwa kepemimpinan yang bersifat pelayanan itu hendaknya menjangkau atau semakin banyak umat yang dilibatkan. Maka dengan dibatasinya semua kepengurusan atau pelayan gereja, tujuan itu bisa tercapai, yaitu bahwa jabatan yang sama, tugas yang sama hanya diemban 2 kali maksimal, 2 periode maksimal. Jadi dalam 1 periode 3 tahun berarti 6 tahun. Inilah membentuk kaderisasi dan regenerasi di dalam pelayan gereja. Memang untuk tahun ini, periode ini, ada yang masih mungkin mengalami 3-4 periode. Ada yang ketua lingkungan masih merangkap jabatan-jabatan yang lainnya, seperti dalam pertemuan pengurus lingkungan, pertemuan prodiakon, saya mengatakan periode ini kami masih memaafkan karena masih menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan pastoral paroki, pelayanan pastoral paroki atau P5. Tapi harapannya bahwa dalam periode ini para pengurus, Bapak Ibu, bisa menghadirkan kader-kader baru untuk menjadi pelayan gereja, baik sebagai ketua lingkungan, pengurus lingkungan, prodiakon, lalu juga mungkin di kepengurusan Dewan Pastoral Paroki. Apa yang sekarang terjadi dengan pelantikan pengurus lingkungan dan prodiakon harus kita sadari bukan sebagai satu jabatan yang membuat kita bangga, bukan suatu prestise, tetapi merupakan suatu pelayanan kepada umat yang disertai dengan hati, yang disertai dengan ketulusan hati dalam melaksanakan pelayanan itu. Bagi prodiakon jelas berkaitan dengan liturgi, membantu imam dalam membagi komuni, baik dalam ekaristi maupun di luar ekaristi. Lalu juga tugas-tugas yang lainnya yang diberikan oleh romo paroki, diberi contoh di dalam
SK adalah surat tugas itu memimpin perayaan sabda, memberikan homili, memimpin ibadat pertunangan, memimpin pemberkatan rumah, pemberkatan jenazah dan pemakaman, dan lain-lain yang sekiranya memang perlu. Tetapi tidak semua sembayangan itu dipimpin oleh prodiakon. Nek dua rosario ya ora kudu prodiakon. Justru itu kesempatan untuk menumbuhkan kader-kader baru. Ya. Lalu pendalaman iman, pendalaman kitab suci sebenarnya tidak harus prodiakon. Maka disinilah dalam kepengurusan lingkungan ada tim pewartaan evangelisasi yang termasuk di dalamnya adalah tugasnya untuk memimpin pendalaman iman atau menunjuk orang untuk bisa memimpin pendalaman iman, pendalaman kitab suci dan sebagainya. Sementara bagi para ketua lingkungan jelas tugasnya adalah memimpin, mengkoordinir umat di lingkungan Anda. Maka yang mempunyai umat adalah ketua lingkungan. Sehingga setiap kali nanti ada program pelayanan dari paroki, dari Dewan Pastoral Paroki, akan disampaikan kepada ketua-ketua lingkungan, dan ketua lingkungan ini meneruskan menyampaikan kepada umat. Di zaman modern sekarang ini tentunya setiap lingkungan sudah punya grup yang terdiri dari anggotanya umat lingkungan, keluarga-keluarga di lingkungan, sehingga informasi-informasi apapun dari paroki sampai ke umat. Kalau para ketua lingkungan yang belum mempunyai, silahkan untuk membentuk WA grup lingkungan, juga WA grup untuk pengurus. Dan diharapkan bahwa ketua lingkungan juga menjadi koordinator, moderator di lingkungan, pengurus lingkungan, untuk mempunyai kesempatan rapat secara rutin bersama pengurus yang lainnya. Maka sejak awal saya mengingatkan, tolong kepengurusan lingkungan tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara, tetapi dilengkapi dengan timpel-timpel sesuai dengan kebutuhan, liturgi, pewartaan, tim pastoral keluarga lingkungan, mungkin juga ada yang timpel untuk pendampingan PIA dan sebagainya. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Dan hendaknya kemudian ada satu rapat koordinasi secara rutin, entah bulanan, entah 2 bulanan, entah 3 bulanan. Dan ini adalah semua bagaimana kita mengupayakan bentuk pelayanan yang maksimal kepada umat. Bagi para prodiakon, tugas yang rutin bagaimana mempunyai satu kepekaan dan kepedulian untuk melayani mereka yang sudah lansia, mereka yang sakit, untuk setiap minggu mendapatkan pelayanan rohani melalui sakramen Ekaristi. Tentunya ini kerjasama dengan ketua lingkungan, informasi-informasi itu melalui ketua lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Santo Yohanes Rasul dalam bacaan pertama dalam suratnya yang pertama memberikan peneguhan bagi kita semua. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang. Terang. Kalau dalam Injil tadi jelas sekali bahwa Simeon mengungkapkan kegembiraannya, rasa syukur karena sang terang membawa keselamatan bagi seluruh bangsa, dan bagi bangsa Israel telah hadir. Dan terang itu siapa? Tiada lain adalah Tuhan Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yusuf di bait Allah untuk dipersembahkan. Dan Yohanes menegaskan, siapapun yang berbuat kasih hidup dalam terang. Nah, secara konkret, Anda yang hari ini dilantik menjadi pelayan gereja, baik ketua lingkungan, pengurus lingkungan, prodiakon, adalah mewujudkan kasih
kepada sesama, kepada umat. Maka tentunya karena Anda sudah terpilih dan Anda menyanggupinya, hendaknya melaksanakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Memang ada yang lingkungan yang begitu lancar mencari pengurus lingkungan, mulai dari ketua ya sampai pengurus yang lainnya, suksesi itu terjadi dengan lancar. Tetapi ada juga yang cukup alot, bahkan ada lingkungan yang sampai sekarang juga belum memiliki ketua lingkungan secara definitif ya, dengan berbagai alasan belum ada suatu kesediaan diri menjadi pelayan gereja, pelayan bagi umat. Maka bagi Anda yang sudah bersedia, saya mengucapkan terima kasih. Satu penghargaan yang besar bagi Anda semua yang bersedia menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, menjadi pengurus lingkungan. Dan semoga sungguh-sungguh melaksanakan pelayanan itu dengan suka hati, dengan gembira. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu pelayanan itu dengan kesungguhan dan suka hati, kita akan merasakan berkat Allah yang melimpah. Bukan karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat, karena kita mau melakukan sesuatu dengan kesungguhan dan ketulusan hati, Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan berkat itu kepada kita, apapun bentuk berkatnya yang patut kita syukuri. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya menyampaikan selamat melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan dan di paroki kita. Dan sesudah pelantikan ini bertanda bahwa Anda siap melaksanakannya, sehingga nanti pada mulai tanggal 1 Januari ya sudah bisa melaksanakan tugas pelayanannya, yang dalam beberapa bulan ini Anda yang sudah terpilih mulai nyantrik ya. Dan pada bulan Januari nanti melalui perayaan Ekaristi Wilayah, kita akan melaksanakan serah terima jabatan dari pengurus wilayah dan pengurus ketua wilayah dan pengurus lingkungan yang lama kepada yang baru. Dan inilah suksesi dengan catatan-catatan evaluasi yang diberikan serta rekomendasi yang diberikan. Harapannya kemudian pelayanan itu bisa terus berlangsung dari periode satu ke periode yang lainnya, sehingga bagi Anda pengurus baru tidak mengalami kebingungan karena ada catatan-catatan yang diberikan oleh pengurus yang lama. Tuhan memberkati kita, amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Yusuf.